Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengiklanan kami yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, pertama-tama produk yang kami iklankan adalah foto Polaroid, dan untuk waktunya sendiri kita setting mulai tanggal 15 April 2020 sampai 5 Mei 2020. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu perancangan anggaran terakhir. Nah, dalam proyek ini kami menjual foto Polaroid, dan setelah melakukan riset peninjauan harga pengiklanan pada Google Ads, budget yang kami tetapkan sebesar Rp150.000 untuk masa pengiklanan 21 hari dan bisa menghasilkan 280 klik dan 3.900 tayangan dengan biaya per hari sebesar Rp7.000. Jadi klik maksimum perharinya adalah sekitar 13 klik. Rasio klik tayangan iklan sebesar 7%, biaya klik maksimum sebesar Rp660, sedangkan biaya rata-rata per klik sebesar Rp530. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai performa keseluruhan pada minggu lalu. Nah, selama 6 hari iklan berjalan, yaitu pada tanggal 22 April hingga 27 April 2020, dengan kurva performa keseluruhan ada jumlah kliknya 56 klik, tayangannya ada 918, CPC rata-ratanya Rp648, dan biayanya Rp36.300. Yang pertama, pada tanggal 22 April jumlah klik masih 0, tayangannya juga masih 0. Yang kedua, tanggal 23 April jumlah klik masih 0 tetapi tayangannya sudah 6. Yang ketiga, tanggal 24 April jumlah klik sudah 11, tayangannya 215. Yang keempat, 25 April jumlah kliknya 26, tayangannya ada 208. Yang kelima, tanggal 26 April jumlah kliknya 16, tayangannya ada 309. Yang keenam, tanggal 27 April jumlah kliknya 3 dan tayangannya 180. Nah, pada hari pertama pengiklanan tidak terdapat jumlah klik dan tayangan. Peningkatan mulai terjadi sejak hari kedua, yaitu 23 April sampai 26 April, meningkat secara signifikan dengan mencapai 53 klik dan 738 tayangan dalam waktu 4 hari. Nah, namun akhirnya pada awal pekan, yaitu tanggal 27 April, mengalami penurunan jumlah klik dan tayangan, yakni masing-masing 3 klik dan 180 tayangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan performa keseluruhan di minggu sekarang. Nah, pada analisis iklan saat ini dan minggu lalu ada beberapa perubahan, antara lain yang pertama terletak pada klik yang mengalami kenaikan dari 56 klik menjadi 215 klik. Yang kedua, tayangan juga bertambah dari 918 menjadi 3.950 tayangan. Yang ketiga, CPC rata-rata mengalami penurunan dari Rp648 menjadi Rp465, dan hal ini dikarenakan adanya persaingan lelang iklan. Yang keempat, ada biaya juga mengalami peningkatan dari Rp36.300 menjadi Rp100.000. Hal ini berbanding lurus apabila semakin banyak iklan,
mendapat klik dan ditayangkan, maka saldo juga akan berkurang semakin banyak. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek kata kunci, di mana setelah berjalannya iklan selama 1 minggu, beberapa hari atau 1 minggu, pada minggu pertama kita menemukan ada 5 kata kunci daripada 100 kata kunci yang udah kita buat, di mana 5 kata kunci ini paling banyak dicari dengan klik terbanyak dari peringkat pertama sampai peringkat kelima. Ada 5 kata kunci, di mana di sini yang pertama ada percetakan foto dengan 11 klik, dan yang kedua ada cetak foto online sebanyak 8 klik, dan yang ketiga cetak foto sebanyak 6 klik, dan yang keempat ada Polaroid, di sini ada 7 klik, dan yang kelima ada cetak foto murah sebanyak 5 klik. Jadi ada beberapa 5 kata kunci di sini yang merupakan pencarian terbanyak atau klik terbanyak daripada kata kunci yang kita susun. Lalu yang kedua ada aspek penelusuran, di mana aspek penelusuran ini kami buat beberapa kalimat atau beberapa istilah di situ agar iklan kita muncul dalam jika dicari oleh para pelanggan, di mana di sini ada beberapa istilah yang kita gunakan. Yang pertama ada cetak foto Polaroid, ada cetak Polaroid, ada bisnis Polaroid, ada cetak foto murah, ada Polaroid, dan ada cetak foto kertas Polaroid, seperti itu. Dimana untuk istilah ini sendiri itu juga merupakan aspek yang sangat berpengaruh gitu bagi iklan kita, dimana pada aspek penelusuran ini terdapat juga beberapa istilah yang bisa dibilang banyak dicari juga oleh para pelanggan, dimana yang banyak dicari di sini yang pertama ada cetak foto Polaroid, dan lalu yang kedua ada cetak foto Polaroid, dan yang ketiga bisnis Polaroid, seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya di sini mengenai perbandingan antara minggu pertama dengan minggu setelahnya, yaitu minggu kedua setelah iklan berjalan, seperti itu. Atau ini perbandingan antara minggu yang awal dengan minggu yang kemarin, seperti itu. Nah, pada aspek kata kunci sendiri ada beberapa perubahan di sini ya. Untuk yang kemarin itu yang pertama ada percetakan foto dengan 11 klik yang pertama. Lalu untuk minggu sekarang percetakan foto itu mengalami kenaikan sebanyak 24 klik. Lalu ada yang kedua cetak foto Polaroid dengan 22 klik, naik signifikan ya di sini ya. Ada juga cetak foto online sebanyak 22 klik. Ada juga jasa cetak foto di sini yang sebelumnya pada minggu pertama itu nggak muncul, di sini tiba-tiba muncul dengan 19 klik, seperti itu. Lalu yang kelima ada kata kunci Polaroid dengan 20 klik. Nah, ini jasa cetak foto ini sebelumnya di minggu pertama itu nggak munculnya di minggu sekarang. Lalu untuk penelusurannya sendiri pada minggu terakhir ini juga mengalami perubahan ya, dimana pada gambar analisis terbaru kami penelusuran yang sering dicari yang utama, namun terjadi perubahan di mana yang pertama itu, kalau yang minggu pertama cetak foto Polaroid pada istilah penelusuran, akan tetapi pada minggu terakhir ini, minggu belakangan ini, yang terjadi di aspek penelusuran istilah-istilah yang sering dicari oleh para pelanggan yaitu berubah menjadi cetak foto Polaroid yang sebelumnya ada di posisi kedua. Nah, untuk yang posisi pertama pada minggu pertama itu cetak foto Polaroid itu berada di posisi kedua untuk minggu terakhir ini. Jadi dapat disimpulkan untuk aspek kata kunci dan aspek penelusuran di sini mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada aspek kata kunci, di mana aspek kata kunci ini mengalami kenaikan yang signifikan dari jumlah kliknya, juga dari jumlah biayanya, dan juga CTR-nya. CTR-nya di sini naik signifikan ya, beberapa persen ya. Dan juga kalau untuk penelusurannya sendiri itu kurang berubah, artinya tetap sama sih kayak minggu pertama, seperti itu. Itu untuk aspek kata kunci dan aspek penelusuran. Baik, di sini saya akan membahas tentang iklan yang sering ditampilkan. Pada iklan yang sering ditampilkan di Google pencarian untuk iklan kami, jadi yang di minggu awal, iklan yang kami desain telah aktif mulai pada
tanggal 22 April 2020. Lalu dari data yang telah ada sampai pada tanggal 27 April 2020, iklan mendapatkan tayangan sebanyak 918 dan total klik mencapai 56 klik dengan CTR 6,10%. Itu di minggu awal. Lalu ada aspek perangkat. Aspek perangkat di sini dalam laporan perangkat dari iklan yang telah berjalan dari tanggal 22 April sampai tanggal 27 April 2020. Yang pertama, tablet tidak memiliki jumlah klik atau sama dengan 0%, lalu tayang 5 atau 0,5%, dan biaya 0 rupiah, 0%, dan tidak memiliki CTR, CPC, dan biaya. Lalu ada telepon seluler memiliki klik sebanyak 98,2% atau 56 klik, atau itu juga tayang 97,8% atau 930, dan dengan biaya 97,8% atau 35.753 dengan CTR 6,07%. Lalu ada komputer memiliki jumlah klik 1,8% atau A klik, tayangan 1,6%, lalu atau 15, dan dengan biaya 795.000 rupiah, dengan biaya 795 rupiah dengan CTR 625%. Itu yang di minggu awal. Lalu yang di minggu kedua, untuk aspek iklan yang sering ditampilkan, jadi antara minggu awal dan minggu 2 tidak terjadi banyak perubahan. Iklan paling sering ditampilkan di telepon seluler. Selain itu, iklan juga paling banyak diakses oleh audiens pengguna telepon seluler. Hal ini memang sangat jelas karena pada era sekarang itu segala sesuatu menggunakan telepon seluler yang lebih cepat dan lebih praktis. Itu sedikit dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada aspek demografi. Aspek demografi ini mencakup aspek usia dan aspek gender. Pada aspek usia, per tanggal 15 April 2020 sampai tanggal 5 Mei 2020 sendiri, lebih banyak diminati oleh usia 18 sampai 24 tahun dengan tayangan terbanyak mencapai 258 tayangan dengan CTR 13,45% dan CPC mencapai Rp619. Lalu pada usia 25 sampai 34 tahun dengan tayangan 133 tayangan dengan CTR 6,21% dan CPC mencapai Rp661. Pada usia 35 sampai 44 tahun dengan tayangan 48 tayangan dengan CTR 7,27% dan CPC mencapai Rp921. Lalu usia 45 sampai 54 tahun dengan tayangan 22 dengan CTR 3,57% dan CPC mencapai Rp651. Lalu yang terakhir, pada usia 55 ke atas, total tayangan hanya mencapai 12 tayangan. Hal ini menunjukkan bahwa iklan ini sangat diminati oleh para pelajar, baik siswa maupun mahasiswa. Oleh karena itu, kami akan memanfaatkan grafik ini untuk lebih fokus pemasarannya pada usia 18 sampai 34 tahun. Lalu pada aspek gender sendiri, selama 6 hari yaitu 22 April 2020 hingga 27 April 2020 dapat dilihat tayangan terbanyak ada pada perempuan dengan jumlah tayang 425 tayangan dengan CTR mencapai 9,83% dan CPC mencapai Rp572 dengan biaya mencapai Rp25.751. Dan sedangkan pada gender laki-laki
memiliki jumlah tayangan sebanyak 178 tayangan dengan CTR mencapai 5,50% dan CPC mencapai Rp895 dengan biaya Rp9.802. Lalu mengenai demografi pada minggu ini dan minggu lalu, di mana dalam aspek ini tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, tidak ada perubahan, di mana yang sering diakses dan mencari produk dengan kata kunci tersebut adalah mayoritas perempuan dengan rata-rata usia 18-34 tahun. Lalu selanjutnya ada aspek hari dan jam. Selama pengiklanan berjalan dari tanggal 22 April hingga 27 April 2020 terdapat hari Minggu memiliki jumlah tayang terbanyak, yakni mencapai 309 dengan biaya Rp7.502. Hari Senin sebanyak 108 tayangan dengan budget mencapai Rp3.490. Hari Kamis sebanyak 6 tayangan dengan biaya Rp Rp0. Lalu hari Jumat sebanyak 215 tayangan dengan biaya mencapai Rp13.254 dan hari Sabtu sebanyak 208 tayangan dengan biaya Rp13.904. Sedangkan hari Selasa dan Rabu tidak memiliki tayangan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelanggan mencari produk kami pada hari-hari weekend, yaitu pada hari Jumat sampai dengan Minggu. Sedangkan jam-jam para pelanggan mencari produk kami yakni terjadi perbedaan waktu antara jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore, dan juga pada jam 12 malam. Kenaikan tayangan pada jam terjadi pukul 6 pagi hingga puncaknya pada pukul 10 siang. Lalu normal kembali pada pukul 7 malam hingga pukul 10 malam terjadi peningkatan tayangan lagi. Untuk perbandingan aspek hari dan jam minggu lalu dan minggu ini, yaitu yang pertama pada hari mengalami perubahan di mana yang pada minggu awal di hari Selasa dan Rabu tidak ada orang yang tertarik dengan iklan kami, sedangkan di minggu selanjutnya sudah banyak orang yang tertarik dengan iklan kami. Lalu yang kedua, untuk jam juga mengalami peningkatan, namun tetap jam-jam yang paling banyak mengakses iklan kami pada sekitar pukul 10 sampai pukul sekitar pukul 9 malam sampai pukul 10 malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.